Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas dibimbing untuk berdoa dulu. Di tempat dosa berdoa mulai. Doa saya hormat. Selamat siang guru. Selamat siang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kerapiannya dilihat, bukunya dibuka, diambil di tasnya. Kalau kita siap pembelajaran kan bukunya sudah disiapkan kan ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Coba saya absen dulu ya. Alvina, Nindria hadir, Virgin hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Ada yang tidak hadir karena mungkin izin ya tadi. Iya. Saya akan memberikan kuis untuk kalian sebagai pretest awal. Nanti dikerjakan dalam 2 menit mungkin sudah selesai karena pretestnya itu tidak banyak ya. Kerjakan sesuai dengan apa yang tadi malam kira-kira ada yang sudah belajar mungkin. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Jangan lupa kasih nama. Sudah? Sampun. Sudah selesai semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian lihat di papan LCD ini. Di situ ada 4 gambar yang memiliki tentu berbeda kan ya? Dari soal kuis yang baru saja saya bagi tadi di sana berarti ada 4 gambar tersebut kita bisa bedakan benda mati. Nah, tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu apa? Nah, pembelajaran hari ini tujuannya yaitu yang pertama apa? Membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Nah, seperti yang sudah saya tampakkan dalam gambar di LCD tadi. Kemudian yang kedua, membedakan perbedaan benda berdasarkan ciri dengan benar. Yang ketiga, menggunakan kunci determinan dalam pengelompokan makhluk hidup. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup melalui observasi dan kejadian di literatur. Kajian di literatur itu di buku kalian. Pemahaman bermakna, yaitu peserta didik dapat mengetahui keanekaragaman makhluk hidup
maka timbul rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan kunci dikotomi dalam pengelompokan makhluk hidup. Nah, adapun nanti teknik penilaiannya ada 2 teknik penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu penilaian yang bagaimana? Penilaian formatif itu nanti saya ambil dari kegiatan tanya jawab, kemudian sikap dan perilaku kalian, itu ada penilaiannya, itu masuk ke penilaian formatif. Kemudian kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu apa yang dinilai? Nah, kekompakan dalam kelompok. Kemudian hasil dari kerja kelompok. Nah, itu penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif itu saya ambil dari nilai kegiatan ulangan, kemudian tugas mandiri. Nah, itu masuk dalam penilaian sumatif. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, tadi kita sudah membahas tentang. Nah, apa yang kalian ketahui dengan makhluk hidup? Apa kira-kira? Tadi kan kita kan sudah materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Bernafas, bergerak, berkembang biak, adaptasi, mengeluarkan zat-zat, mengeluarkan zat-zat sisa. Kemudian apa lagi? Memerlukan makanan untuk berinteraksi, berkegiatan. Nah, kalau kalian di sekolah kan lari-lari, berbicara, seperti itu kan kita membutuhkan nutrisi. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, ya toh? Apa saja kira-kira? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu adalah makhluk hidup. Kita akan mengklasifikasikan. Nah, tadi klasifikasi tadi apa saja artinya? Pengelompokan, dikelompokkan. Nah, tukang sayur di sana, ibu sayur di sana. Nah, itu kan banyak macam-macam sayur. Ada bayam, ada kangkung, ada kacang, seperti itu kan. Nah, di situ tidak mungkin kan akan dicampur jadi satu. Jadi dipisah antara sayur kacang dengan kacang, kemudian kangkung dengan kangkung, kemudian terong dengan terong. Nah, itu adalah proses pengelompokan. Tadi apa namanya? Klasifikasi, betul, klasifikasi pengelompokan. Nah, tugas kali ini kita akan membuat suatu kelompok mengerjakan suatu proyek, yaitu, nah di sana kalian lihat ada pohon pisang, kemudian padi, kemudian ada lagi kelapa dan berbagai macam bunga. Nah, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi ada tumbuhan pangan dan ada tumbuhan hias di sana. Untuk tujuan fungsinya untuk hiasan. Nah, nanti akan kita buat kelompok karena jumlah kita terbatas, maka nanti satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 ya. Nah, coba ketua kelas bisa dibagikan kelompoknya. Ya, silakan yang sudah tahu kelompoknya silakan bergabung dengan kelompoknya. Nanti akan saya bagikan. Kelompok 4 Nanda Mareta Rafa Ardio Sandi Eka Siva Irti. Kelompok 3. Kelompok 3 ya ikut bergabung. Kelompok 4 silakan bergabung dengan temannya. Kelompok 1 yang sudah disebutkan tadi
kelompok. Kalian amati, kalian hanya memilih 4 jenis, 2 tanaman pangan dan 2 tanaman hias. Tuliskan dalam lembar kerja kalian masing-masing sesuai kelompoknya. Nanti ada nilainya untuk kuliah. Kelompok 4. Iya, kelompok. Tuliskan kelompok berapa, nama anggotanya. Yang tidak masuk ya tidak ditulis. Hanya kelompoknya saja. Gitu. Iya, dikerjakan. Dilihat di papan LCD sana, pangan dan 2 tanaman hias. Klasifikasinya tuliskan di situ ciri-ciri khususnya, kemudian kunci determinannya apa. Kalian bisa lihat di buku literatur untuk mengerjakan. Ya, kalian bisa melihat di buku paket kalian, silakan dibuka untuk mengerjakan itu. Nama tumbuhan, lihat di sana ciri-ciri khususnya apa, ciri-cirinya. Kemudian kunci determinannya, ciri khususnya. Setiap tanaman itu kan memiliki ciri-ciri khusus. Jadi antara satu tanaman dengan tanaman yang lain tentu memiliki ciri yang berbeda. Tuliskan buku dengan memakai buku paket kalian. Dengan mengamati, kemudian cocokkan apa sudah betul pengamatan kalian. Ya, ditulis. Tuh, pilih salah satu. 2 tanaman pangan dan 2 tanaman hias. Ya. Jangan lupa ditulis ya nama kelompoknya. Ayo didiskusikan. Diskusi karo kancane. Ya, tulis kelompoknya. Tuliskan di sini namanya, nama tumbuhannya, ya lihat sana. Kira-kira apa? Diskusikan dengan teman kamu. Nah, tanaman padi. Nah, dilihat tanaman padi. Ciri khususnya seperti apa? Ayo dilihat di papan. Apa yang dilihat? Pisang. Pisang. Nah, silakan dilihat pisang di sana. Kira-kira ciri khususnya seperti apa? Ayo, keaktifan dari kelompok ada nilainya nanti di lembar kerja. KBD ya. Iya. Tanamannya besar. Dia tertarik di buku. Disebutin terlalu. Iya. Kalau ininya disebut kok beri. Kira pasti yang Gracia saja, hanya Caca saja. Ayo, gantian. batang tunggal yang tinggi dan lurus. Daunnya berbentuk ini lurus. Seperti bulu panjang. Kelopak ujung. Kelopak ujung.
Tiap tanaman kan memiliki kunci determinasi. Nah, bagaimana rangsang terhadap setiap tanaman kan ada yang suka dengan air dan ada yang tidak suka. Kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan tanaman tersebut tumbuh subur. Kalau ciri-ciri khusus itu yang dimiliki seperti daun, kemudian akar. Dengan kulit yang keras. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak? Ini saya ambil nilainya sebagai nilai apa tadi? Apa? Iya, betul. Jadi hasil kerja kelompok kalian nanti diambil sebagai nilai formatif. Dan selain itu nanti kerja kelompok kalian yang aktif sopo nanti juga ada nilainya. Yang sudah selesai bisa mengacungkan tangannya, kemudian dipresentasikan ke depan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Silakan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 yang beranggota Ayu Selvia, Alvina Takiro Ulia, Aurelia Adinda Putri, Eca Aprilia Putri, Vicky Alvandito. Silakan dibacakan hasil dari padi memiliki ciri ya. khusus tanaman semusim yang tumbuh dalam air atau di tanah yang lembab. Daunnya panjang dan rancing, tumbuh dalam kelompok batang, di batang. Batangnya ramping dan berongga, memiliki akar serabut. Tumbuh subur di iklim tropis dan subtropis. Memiliki akar yang sangat kuat dan dangkal. Bunga dan buahnya terdapat di ujung batang. Manfaat padi sebagai bahan pangan. Kunci determinasi pertumbuhan dan hasil panen padi dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, dan pemupukan. Ya. Pisang memiliki ciri khusus tanaman buah yang tumbuh dalam iklim tropis dan subtropis. Daunnya besar dan lebar terbentuk elips. Batangnya berongga dan tebal yang disebut pelepah. Memiliki bunga yang bergabung dalam tandan. Akar pohon pisang dangkal dan luas. Penggunaan dan manfaat pohon pisang buahnya sangat populer dan dikonsumsi di seluruh dunia. Kunci determinasi pertumbuhan hasil panen pisang berganti pada faktor kelembapan, kualitas tanah, pemupukan, pengairan, suhu, waktu ya. Panen buah pisang cukup lama, yaitu 9 sampai Sudah. Pengairan dan pengendakian. Hama, penyakit, pemangkasan, dan perawatan yang tepat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan produk bunga mawar.
bunga dahlia. Daunnya berbentuk bulat dan oval dengan tepi yang bergerigi berwarna hijau gelap dan terletak secara berlawanan di sepanjang batang. Kegunaan bunga dahlia sering digunakan sebagai bunga potong untuk dijadikan hiasan, digunakan juga sebagai tanaman hias. Pertumbuhan hasil panen bunga dahlia dipengaruhi pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan permukaan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit. Pemangkasan dan perawatan yang tepat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produk bunga dahlia. Ya, sudah selesai? Dah. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Sudah selesai, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Greza, nama anggota Greza Caca Titia Nada, Gresia Gita Aprilia, Hanif Alifah Ilyana, Kirana Dinda Putri Kusuma. Ya, silakan dibacakan. Padi, tanaman semusim yang tumbuh dalam air atau tanah yang lembab. Daunnya panjang dan runcing, tumbuh dalam kelopak batang. Batangnya ramping dan berongga, memiliki akar serabut. Tumbuh subur di iklim tropis dan subtropis, memiliki akar yang sangat kuat dan dangkal. Bunga dan buahnya terdapat di ujung batang. Manfaat padi sebagai bahan pangan. Pertumbuhan dan hasil panen padi dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, pemupukan. Pohon kelapa. Bentuk dan ukuran pohon kelapa memiliki batang tunggal yang tinggi dan lurus. Daunnya berbentuk pineta seperti bulu panjang dan tumbuh di kelopak ujung batang. Tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Akarnya serabut yang sangat kuat dan dalam. Buahnya bulat dengan kulit yang keras berwarna coklat dan hijau. Kegunaan dan manfaat selain airnya sangat menyegarkan. Daging kelapa dapat dikonsumsi. Daunnya kelapa. Saya dari perwakilan kelompok 3. Nama anggota Muhammad Dafa Padilisan, Irsyad Dani Firmansyah, Kirani Indah Putri Kusuma. Nama tumbuhan padi, ciri khusus 1. Tanaman semusim yang tumbuh di dalam atau tanah yang lembab. Daunnya panjang dan runcing, tumbuh dalam kelompok di batang. Batang ramping dan berunggu, memiliki alat serabut. Tumbuh subur di iklim tropis dan subtropis, memiliki akar sangat kuat dan dangkal. Bangun dan buah bunga terdapat yang potong. Manfaat padi sebagai bahan pangan. Kunci determinasi pertumbuhan dan hasil panen padi dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, pemupukan. Bunga mawar. 1. Memiliki kelompok bunga yang berlapis-lapis dan tersusun simetris dan harum, memiliki aroma yang khas. Bunga yang beraneka macam warna dan aroma yang sangat khas. Kunci determinasi pertumbuhan hasil panen bunga mawar tergantung pada faktor kualitas tanah, suhu, kelembapan, dan Kami dari kelompok 4, Nanda Marita Kunti Pangesti, Siva Nindiralita, Virgin Eunika Kristiani. Nama tumbuhan pisang. Tanaman buah yang tumbuh dalam iklim tropis dan subtropis. Daunnya besar dan lebar berbentuk elip, batangnya berongga dan
tebal yang disebut pelepah. Akar pohon pisang dangkal dan luas, memiliki bunga yang bergabung dalam tandan. Penggunaan dan manfaat pohon pisang. Buahnya sangat populer dan dikonsumsi seluruh dunia. Kunci determinasi. Pertumbuhan hasil panen pisang bergantung pada faktor seperti suhu, kelembapan, kualitas tanah, pemupukan, pengairan, suhu waktu panen buah pisang cukup lama, yaitu 9-12 bulan. Pohon kelapa, ciri khusus. Bentuk dan ukuran pohon kelapa memiliki batang tunggal yang tinggi dan lurus. Daunnya berbentuk pineta seperti bulu panjang kelapa dan tumbuh di kelopak ujung batang. Tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Akarnya serabut yang sangat kuat dan dalam. Buahnya bulat dengan kulit yang keras berwarna coklat dan hijau. Kegunaan dan manfaat selain airnya sangat menyegarkan. Daging kelapa bisa dikonsumsi. Daun kelapa bisa digunakan untuk atap. Batang kelapa untuk bahan bangunan. Serabutnya bisa dimanfaatkan kerajinan dan bahan tekstil. Kunci determinasi. Faktor yang bisa kita bisa tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup? Apa? Coba, Caca. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Ayo, kesimpulan kita hari ini untuk pembelajaran, kesimpulannya yaitu apa? Tujuan Klasifikasi makhluk hidup. Kita bisa tahu arti dan pentingnya kita mengetahui klasifikasi makhluk hidup, yaitu untuk apa? proses pengelompokan Mengelompokkan antara karakter yang dimiliki. ya, betul. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, dan kita jadi tahu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Tadi di awal kita sudah membahasnya bahwa ciri-ciri khusus makhluk hidup yaitu ada bernapas, kemudian bergerak, apalagi membutuhkan makanan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, apa refleksi kita untuk pembelajaran hari ini? Refleksinya apa? Refleksi kita hari ini? Refleksinya saya dari klarifikasi makhluk hidup dari pembelajaran hari ini. Ya. Setiap hari hidup memiliki kelas Determinasi yang berbeda, sehingga perlakuan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain tidak sama. Nah, itu adalah refleksi kita hari ini. Sampai di sini, di ujung pembelajaran kita ada pertanyaan? Nah, terima kasih. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita berdoa untuk pembelajaran ini. Semoga kita dapat manfaat dalam pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan mempelajari, kalau hari ini klasifikasi tentang makhluk hidup, minggu depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi tentang hewan. Jadi kalian belajar di rumah untuk pembelajaran minggu depan, ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat Indonesia berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh ilahid. Berdoa saya berhormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.